Shalom, puji Tuhan, nama saya Lina. Pada hari Natal ini saya diberikan kesempatan untuk saya boleh sharing dan menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada diri saya dan keluarga kecil saya. 2 bulan yang lalu kami sekeluarga mengalami satu problema di mana kami tidak bisa meneruskan untuk membayar kontrakan rumah kami yang lama. Pada saat itu kami benar-benar hopeless, kami benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus meneruskan membayar rumah kontrakan kami yang lama untuk membayar setahun ke depan, karena kami sudah mengalami proses 2 tahun pandemi. Secara keuangan kami kesulitan. Lalu kami berinisiatif untuk tidak mengontrak rumah kami yang lama, karena kami juga tidak enak dengan tuan rumah kami. Dana kami pun juga tidak ada untuk membayar untuk 1 tahun ke depan. Kami juga tidak bisa lagi meneruskan di rumah itu, karena rumah itu sudah ada beberapa tiang-tiangnya, kayunya yang sudah lapuk, dan rumah itu juga sudah mau ambruk gitu ya, saudara. Di saat yang seperti itu, rasa-rasanya sebagai manusia kami tidak ada jalan lagi. Kalaupun kami mencari uang untuk hutang gitu, untuk membayar, rasa-rasanya malah menambah hutang-hutang kami di luar sana. Suatu ketika, pada suatu malam, saya dan anak saya mencoba untuk search, googling, mencari rumah yang bisa kami kontrak sesuai dengan uang dana yang kami punya, yaitu bayar sewa bulanan. Atau mungkin paling parah kami harus ngekos. Kami tidak bisa bayangkan. Kami search satu persatu, kami googling. Saya bilang sama anak saya, "Nih, Tuhan pasti bantu. Nih, tidak apa-apa ya, nanti kalau sekalipun tidak ada rumah kontrak sewa bulanan, kita ngekos sama papa nggak apa-apa ya Nik ya. Kita tinggal di satu kamar yang mungkin sempit, yang mungkin selama ini kita tidak pernah seperti itu. Tapi kalau memang kita harus menjalani kita akan melalui bersama." Saya bilang gitu sama anak saya. Kami mencoba search, googling. Ada 2-3 tempat yang kami akan lihat bisa disewa untuk bulanan. Akan tetapi begitu kami lihat kondisi rumahnya, kalau saya pribadi dengan suami mungkin kami bisa tinggal gitu ya, saudara. Tetapi saat saya melihat anak saya berpikir rumah ini tidak layak untuk anak saya, ya saudara. Saya bilang sambil search, saya menangis, "Tuhan tolong, karena cita-cita anak saya kepinginnya dia mendapatkan rumah yang agak layak, karena dia membutuhkan satu ruang apabila ada kelompok teman-temannya sekolah datang untuk mengerjakan tugas kelompok, agar dia ada tempat yang layak." Ya saudara, di situ saya bergumul dalam doa kepada Tuhan. Saya bilang sama anak saya, "Nanti saatnya tiba, Tuhan sediakan nak." Hari demi hari kami lalui. Ini ceritanya 2 bulan yang lalu ya saudara. Begitu waktu sudah mepet, batas waktu kami untuk mengontrak di rumah lama udah habis. Ya kurang tinggal hitungan hari ya saudara. Suatu malam saya memberikan les private kepada salah satu teman saya, anaknya teman saya ya, SD kelas 1. Saat tengah-tengah saya mengajar, tiba-tiba dia memanggil saya. Tiba-tiba dia nyeletuk ya saudara. Dia nyeletuk, dia tanyakan, "Lina, kamu batas kontrak rumahmu tuh sampai kapan?" Saya bilang, "Ini sudah mau habis. Ini sudah hitungan hari." Saya bilang gitu. "Saya lagi nyari." Terus saya bilang, "Nggak tahu mau pindah kemana, nggak tahu
mau yang sebelah mana, ada beberapa saya sudah googling, tapi semuanya nggak cocok. Dengan tiba-tiba dia berkata, teman saya ini berkata, coba kamu tinggali ini loh, aku ada rumah ya, nggak dipakai, coba kamu tinggal di sana aja, kamu mau tak? Saya tanya, di daerah mana? Di daerah Pondok Chandra ya, rumah itu dijual tapi nggak laku-laku, coba kamu tinggalin di sana aja. Pertamanya dia bilang apa, saudara, yang saya shock ya, saudara, yang saya nggak nyangka gitu, dia kok berani-beraninya dia nyeplos bilang, coba kamu tinggali aja, wes gak apa-apa, kamu nggak bayar aja, coba tak rundingkan kembali dengan keluarga. Dia bilang gitu ya, saudara. Saya ngomong, nggak enak, saya ini orang rumah tangga, nggak mungkin saya ninggalin rumahmu dengan tidak berbayar. Saya bilang, kalau misalkan berbayar di sana berapa 1 tahun? Saya bilang gitu di muka ya, saudara, biar enak ya. Dia bilang, ya pasaran kalau di Pondok Chandra rumah 6 kali 15 ini ya, saudara ya, itu kisaran 30 juta. Saya bilang, wow, jauh dari perkiraan saya. Saya bilang, saya yang rumah lama ini yang masih kami tinggali ini aja 1 tahun 20 juta, saya sudah kembang kempis untuk membayarnya. Itu pun saya membayarnya per bulan, kadang saya bisa bayar, kadang molor, kadang nggak bisa bayar. Saya bilang gitu sama teman saya. Dia hanya bilang, coba tak rundingkan ke suami saya dulu dan keluarga, nanti kamu dikasih harga berapa. Dia bilang gitu. Singkat cerita, pulang dari rumah itu, saya pulang dari les itu, sepanjang jalan saya nyetir sambil nangis ya, saudara. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, mungkin ini usahamu Tuhan untuk memberikan kami jalan. Tetapi Tuhan, secara dipikir manusia ya, saudara, tidak mungkin saya bisa membayar 30 juta. Kalau Tuhan izinkan, saya bilang, setidaknya bisa seperti harga rumah lama. Walaupun kalau memungkinkan, kalau bisa Tuhan, ya saya setengah maksa sambil nyetir saya doa, kalau bisa Tuhan berbayar bulanan, itu yang saya mau. Tapi saya nangis, saya bilang, tapi Tuhan, kembali kepadamu, kehendakmu yang jadi. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, kurang lebih 3 hari saya dikabarin ya, saudara ya, saya tidak nyangka bahwa keputusan keluarga mereka mengizinkan saya untuk melihat rumah dan memberikan harga yang sama dengan rumah kontrakan saya yang lama ya, saudara ya. Begitu malam itu saya diberi kesempatan untuk melihat rumah ini ya, saudara ya, begini besar. Anak saya bilang, wow Ma, wow, rumahnya bagus, rumahnya besar sekali. Saya tidak nyangka, saudara, anak saya cocok, saya cocok, suami saya cocok. Tetapi dananya bagaimana, saudara? Saya tidak nyangka saya diperkenankan, saya cocok rumah ini, dan teman saya juga mengizinkan saya bayar bulanan. Itu pun harganya juga sama dengan rumah lama ya, saudara ya. Puji nama Tuhan, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dalam kesempatan yang mepet hitungan jari ya, saudara, seolah-olah hopeless. Saya seolah-olah udah nggak ada jalan keluar. Dapat dari mana saya uang segitu banyak untuk bayar kontrak setahun ya, saudara. Tetapi puji Tuhan, di saat kita sudah pasrah, sudah tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh ya, saudara ya, saat kita benar-benar down, Tuhan bekerja. Cintanya Tuhan yang luar biasa kepada saya, suami saya dan anak saya, keluarga kecil kami ini begitu nyata ya, saudara. Kami sudah menempati rumah ini hampir 2 bulan ya, saudara ya, dan kami benar-benar bayar bulanan. Semuanya itu karena kasih dan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada keluarga kami begitu nyata ya, saudara ya. Dalam kesaksian hidup saya ini ya, saudara ya, biarkan iman saudara dan saya semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin kita ini setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada,
menyertai kita sekalian dulu, sekarang, dan selamanya. Puji nama Tuhan, demikian sharing kesaksian saya. Biarlah menjadi berkat buat saudara sekalian. Puji nama Tuhan, amin.